Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada video pembelajaran terjemah Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-22. Yang kita pelajari pada video yang ke-22 ini adalah tentang khobar jumlah ismiyah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim yang mengawali kalimat disebut mubtada. Mubtada diikuti oleh khobar. Khobar adalah berita yang menerangkan mubtada. Nah, biasanya mubtada pada jumlah ismiyah berbentuk isim. Tetapi untuk khobarnya sebenarnya bermacam-macam, bukan hanya isim. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah ada 3. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, dan yang ketiga khobar syibhul jumlah. Apa perbedaan dari masing-masing bentuk khobar tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang berbentuk isim. Satu kata sama dengan mubtada'nya. Contohnya, al-ilmu nafi'un. Artinya, ilmu itu bermanfaat. Pada contoh di atas, al-ilmu adalah mubtada'nya karena ia isim berada di awal kalimat. Dan nafi'un adalah khobarnya yang menerangkan mubtada. Khobar seperti nafi'un ini disebut khobar mufrad karena bentuknya isim hanya satu kata. Yang kedua, khobar jumlah. Khobar jumlah adalah khobar yang berbentuk kalimat. Artinya khobarnya sendiri itu sudah berbentuk kalimat. Nah, khobar jumlah atau yang berbentuk kalimat dibagi 2. Yang pertama, khobar jumlah ismiyah. Artinya khobarnya berbentuk kalimat isim. Contohnya, al-masjidu babuhu wasi'un. Artinya, masjid itu pintunya luas. Pada contoh di atas, al-masjidu adalah mubtada karena ia isim yang berada di awal kalimat. Dan babuhu wasi'un adalah khobarnya. Bentuk khobar seperti babuhu wasi'un ini disebut khobar jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Kata babu menjadi mubtada karena ia berada di awal kalimat pada khobar. Dan wasi'un adalah khobarnya karena menerangkan mubtada babu tadi. Jadi khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar disebut khobar jumlah ismiyah. Yang kedua, khobar jumlah fi'liyah. Artinya khobarnya berbentuk kalimat fi'il. Contohnya, al-muslimu hadoro atau al-muslimu yahduru. Artinya orang muslim itu datang. Pada contoh di atas, al-muslimu adalah mubtada karena ia isim yang berada di awal kalimat. Dan hadoro atau yahduru menjadi khobarnya. Bentuk khobar seperti hadoro atau yahduru disebut khobar jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il.
Fa'il pada dua fi'il di atas adalah huwa dengan ciri fathah pada kata hadoro disebut fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, dan ya pada kata yahduru disebut fi'il mudhari karena ciri pelakunya di awal kata. Jadi setiap khobar yang berbentuk fi'il, baik fi'il madi maupun fi'il mudhari, disebut khobar jumlah fi'liyah karena pada fi'il sudah terkandung fa'ilnya juga. Yang ketiga, khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah adalah khobar yang menyerupai kalimat, sepertinya sudah kalimat tapi tidak menjadi kalimat atau belum menjadi kalimat. Nah, khobar syibhul jumlah dibagi dua. Satu, terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Contohnya, alhamdulillahi, artinya segala puji bagi Allah. Atau lillahi mulkun, artinya milik Allah kerajaan. Pada contoh pertama di atas, alhamdu adalah mubtada karena ia isim berada di awal kalimat, dan lillahi menjadi khobarnya. Bentuk khobar seperti lillahi disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar yaitu li dan isim majrur yaitu Allahi. Sementara pada contoh yang kedua, mulkun adalah mubtada dan lillahi khobarnya. Bentuk khobar lillahi disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar yaitu li dan isim majrur Allahi. Nanti akan dipelajari huruf apa saja yang termasuk huruf-huruf jar, namun di antara huruf-huruf jar itu adalah pertama bi artinya dengan, kedua fi artinya di dalam, ketiga ala artinya atas, keempat li artinya bagi, kelima la artinya juga bagi. Lalu khobar syibhul jumlah yang kedua adalah zorof dan mazruf. Zorof adalah kata keterangan, bisa waktu atau tempat, dan mazruf adalah isim sesudah zorof tersebut. Contohnya ar-ruju'u ba'dal asri, artinya kembali atau pulang sesudah asar. Contoh kedua, tahtas syajarati rojulun, di bawah pohon ada seorang laki-laki. Pada contoh pertama di atas, ar-ruju'u adalah mubtada karena ia isim berada di awal kalimat, dan ba'dal asri menjadi khobarnya. Bentuk khobar seperti ba'dal asri disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari isim zorof atau kata keterangan yaitu ba'da, dan mazruf atau kata sesudah isim zorof yaitu al-asri. Sementara pada contoh yang kedua, rojulun adalah mubtada dan tahtas syajarati menjadi khobarnya. Bentuk khobar seperti tahtas syajarati disebut khobar syibhul jumlah karena terdiri dari isim zorof atau kata keterangan yaitu tahta, dan mazruf atau isim sesudah zorof yaitu asy-syajarati. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa saja yang termasuk isim-isim zorof atau kata keterangan. Catatannya, khusus untuk khobar syibhul jumlah, baik yang terdiri dari huruf jar dan isim majrur maupun yang terdiri dari isim zorof dan mazruf, terkadang khobarnya didahulukan dan mubtada diakhirkan. Seperti
lillahi mulkun. Pada contoh tersebut mulkun menjadi mubtada dan lillahi menjadi khobar. Nah, khobar yang didahulukan disebut khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, dan mubtada yang diakhirkan disebut mubtada muakhar. Jadi mubtada tidak selalu berada di awal kalimat, namun bisa juga di belakang kalimat. Begitu juga dengan khobar, tidak selalu berada di belakang, namun terkadang juga di depan. Itu terjadi kalau khobarnya bentuk syibhul jumlah seperti contoh di atas. Jadi kesimpulannya, khobar dari mubtada terdiri dari 3. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, yang ketiga khobar syibhul jumlah. Nah, sekarang kita masuk latihan membedakan bentuk-bentuk khobar dari jumlah ismiyah. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata yang pertama, alhamdu, artinya segala puji. Kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu lillahi. Kata yang pertama li, artinya bagi. Yang kedua Allahi, artinya Allah. Kata yang keempat, Robbi, artinya Tuhan. Dan kata yang kelima, al-alamina, artinya semesta alam. Pada jumlah ismiyah latihan pertama ini, yang menjadi mubtada'nya adalah alhamdu, karena ia merupakan isim yang berada di awal kalimat. Dan khobarnya yaitu lillahi. Khobar seperti lillahi ini disebut khobar syibhul jumlah, karena terdiri dari huruf jar yaitu li dan isim majrur yaitu Allahi. Kemudian kita masuk latihan yang kedua, wa ala absarihim ghisyawatun. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua ala artinya atas, yang ketiga dan keempat tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung, yaitu absarihim. Kata yang pertama absari artinya penglihatan-penglihatan, yang kedua him artinya mereka. Lalu kata yang kelima ghisyawatun artinya penutup. Pada jumlah ismiyah latihan kedua ini, yang menjadi mubtada'nya adalah ghisyawatun. Karena mubtada'nya berada di akhir kalimat, maka disebut mubtada muakhar. Dan khobarnya yaitu ala absari. Khobar seperti ala absari disebut khobar syibhul jumlah, karena terdiri dari huruf jar yaitu ala dan isim majrur yaitu absari. Khobar syibhul jumlah seperti ala absari berada di awal kalimat, maka disebut khobar muqaddam. Lalu kita masuk latihan yang ketiga, fi qulubihim maradun. Kata yang pertama fi artinya di dalam. Kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu qulubihim. Kata yang pertama qulubi artinya hati-hati, yang kedua him artinya mereka. Lalu kata yang keempat maradun artinya penyakit. Jumlah ismiyah pada latihan ketiga ini mubtada'nya adalah maradun. Karena maradun yang menjadi mubtada berada di akhir kalimat disebut mubtada muakhar. Sedangkan khobarnya fi qulubi berada di awal kalimat disebut khobar muqaddam. Dan bentuk khobar seperti fi qulubi disebut khobar syibhul jumlah, karena terdiri dari huruf jar yaitu fi dan isim majrur yaitu qulubi.
Lalu kita masuk latihan yang keempat, Allahu yastahzi'u bihim. Kata yang pertama, Allahu artinya Allah. Yang kedua, yastahzi'u artinya dia memperolok-olok. Pada kata yastahzi'u mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang ketiga dan keempat tulisannya bersambung, yaitu bihim. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua him artinya mereka. Jumlah ismiyah pada latihan yang keempat ini, mubtada'nya adalah Allahu, isim yang berada di awal kalimat. Kemudian khobarnya adalah yastahzi'u. Khobar seperti yastahzi'u ini disebut khobar jumlah fi'liyah, karena khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah yastahzi'u dan fa'il atau subjeknya adalah huwa. Huwa atau dia dicirikan dengan huruf ya di awal kata, dan fi'il yastahzi'u disebut fi'il mudhari' karena ciri pelaku atau subjeknya berada di awal kata. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua Allahu artinya Allah, yang ketiga mukhrijun artinya yang menyingkapkan, kata yang ketiga ma apa yang, kata yang kelima kuntum artinya kalian adalah. Pada kata yang kelima ini mengandung arti kalian, dicirikan dengan tum di akhir kata. Dan yang keenam atau terakhir taktumuna artinya kalian sembunyikan. Pada kata taktumuna juga mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Jumlah ismiyah pada latihan kelima ini, mubtada'nya adalah Allahu karena ia isim yang berada di awal kalimat, dan khabarnya adalah mukhrijun. Khabar seperti mukhrijun disebut khabar mufrad karena bentuknya isim, dan isim seperti mukhrijun disebut isim fa'il dengan ciri penambahan huruf mim di awal kata dan harokat kasroh pada huruf sebelum akhir, yaitu di ra-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah pelajaran ke-22. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.